Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya Pak Ayi. Kali ini kita akan melakukan ulangan, di mana kegiatan ulangan kita hari ini mengerjakan satu siklus akuntansi penuh ya, menggunakan software aplikasi akuntansi UKM di Android. Adapun aktivitas ulangannya itu bisa dibuka di modulnya. Pertama katanya coba masuk ke aplikasi akuntansi UKM melalui Android Anda. Nah, kita masuk ke software akuntansi UKM. Caranya tinggal sentuh di software akuntansi UKM. Nah, ini sudah masuk ke dalam software akuntansi UKM. Kita lanjut ke aktivitas kedua. Buatlah perusahaan baru dengan ketentuan nama perusahaan ulangan 2, nama Anda, kemudian alamatnya, alamat rumah Anda, teleponnya, nomor HP Anda, dan emailnya, alamat email Anda. Nah, cara membuat perusahaan baru, caranya Anda sentuh menu yang berada di kiri atas, menu garis 3 ya, ini garis 3. Kemudian Anda pilih ikon akuntansi UKM yang bergambar bulu ayam yang di paling atas ya, Anda sentuh di sana. Kemudian Anda pilih tambah, itu untuk menambahkan perusahaan baru. Tadi kata soal katanya ulangan 2 ya. Ulangan 2 tambahkan nama Anda. Kalau nama Anda Ayi Kurniawan, tulis di sana Ayi Kurniawan. Kemudian alamat katanya tuliskan di sana alamat rumah Anda, silahkan diisi. Ini alamat rumah Bapak ya, saya tulis di sini. Nomor telepon silahkan masukkan nomor telepon Anda. Kemudian email katanya tuliskan alamat email Anda. Nah, kalau sudah Anda pilih simpan. Anda sudah menyelesaikan aktivitas kedua. Lanjut ke aktivitas ketiga. Katanya buatlah akun ikhtisar laba rugi yang tergolong pada akun modal dan akun utang gaji yang tergolong pada akun utang jangka pendek. Caranya sama, Anda sentuh dulu menu garis 3 yang berada di kiri atas. Kemudian Anda sentuh pada pengaturan. Kemudian Anda masuk ke pengaturan kode rekening. Yang pertama katanya tergolong pada akun modal. Ikhtisar laba rugi tergolong pada akun modal. Anda sentuh dulu di modal. Kemudian Anda tekan tanda tambah yang berada di kanan atas. Dan sekarang kita ketikkan, kita sentuh dulu di yang kosong. Kemudian Anda ketikkan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Akun ini berguna untuk jurnal penutup nantinya. Kalau sudah Anda pilih simpan. Kemudian yang kedua, Anda pun ditugaskan untuk membuat akun utang gaji yang tergolong pada utang jangka pendek. Anda sentuh dulu di utang jangka pendek. Kemudian tekan tambah yang berada di kanan atas dan Anda ketikkan di sini utang gaji. Ini nanti berguna untuk penyesuaian. Kalau sudah Anda pilih simpan. Nah, selesai, berarti Anda sudah mengerjakan aktivitas nomor 3. Selanjutnya, aktivitas nomor 4, jurnal transaksi berikut. Pertama, transaksi tanggal 1 Desember. Tuan nama Anda menyetor sejumlah uang untuk modal perusahaan sebesar 50 juta. Nah, cara menginput transaksi ini, kita kembali ke software akuntansi UKM, kita tekan back dulu, kita kembali ke menu awal hingga muncul seperti ini. Anda tekan tambah yang berada di kanan atas ya, tambah. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya. Tadi katanya tanggal 1 Desember, kita ubah tanggalnya menjadi 1 Desember 2019 ya. 1 Desember kita ubah dulu 2019. Nah, ini tanggalnya. Transaksinya katanya store modal, penyetoran modal atau tambah modal. Anda pilih di sini tambah modal, modal pemilik ke kas. Nah, keterangannya ini bebas, kita tuliskan saja misalkan setoran modal Tuan. Tuliskan di sana nama Anda. Kalau nama Anda Kurniawan, Anda tulis di sana Kurniawan. Sebesar 50 juta. Tadi kata soal nominalnya adalah 50 juta. Kalau sudah Anda pilih simpan. Nah, Anda sudah mengerjakan transaksi pertama. Kita lanjut ke transaksi kedua. Transaksi kedua itu katanya tanggal 3 perusahaan membeli perlengkapan senilai 750.000. Nah, cara mengerjakannya
kita kembali ke software akuntansi UKM. Pertama tekan tambah sama yang berada di kanan atas, kemudian tanggalnya kita rubah. Tadi tanggalnya 3 Desember, kemudian oke, 2019 ya. Nah, di sini pengeluaran ya, Anda pilih kegiatannya yaitu pengeluaran. Kas menjadi perlengkapan. Tadi katanya pembelian perlengkapan, maka kita cari akun perlengkapan yang tergolong pada aktiva lancar. Nah, keterangannya kita tuliskan misalkan pembelian perlengkapan, keterangan bebas ya. Tapi kita tulis di sini pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan ya. Perlengkapan itu alat-alat yang habis pakai kayak kertas, ballpoint, pensil, dan lain sebagainya. Pembelian perlengkapan sebesar 750.000. Kalau sudah Anda pilih simpan. Nah, itu transaksi yang kedua, tanggal 3 ya. Pembelian perlengkapan sebesar 750.000. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Tanggal 10 katanya tuan nama Anda mengambil uang kas sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya. Nah, kita kembali ke sini, kita masukkan transaksinya dengan menekan tanda plus yang berada di kanan atas. Kemudian kita rubah tanggalnya. Tadi katanya tanggal 10. Nah, kita rubah tanggalnya di tanggal 10. Nah, transaksinya adalah tarik modal atau pengambilan modal atau prepe. Nah, untuk pengambilan itu diambil dari kas, betul ya, uang kas diambil tadi sebesar 2 juta. Nah, modalnya jangan langsung modal pemilik yang ditarik, tapi sarankan jadi prepe yang ditariknya supaya terkumpul ya berapa pengambilan pribadi. Nah, keterangannya boleh sini tulis pengambilan pribadi pemilik. Pribadi pemilik. Nah, kalau sudah kita masukkan nominalnya tadi sebesar 2 juta. Nah, kalau sudah pilih simpan. Itu transaksi tanggal 10, transaksi yang ketiga. Lanjut ke transaksi yang keempat. Pada tanggal 17, perusahaan Anda menerima uang tunai dari jasa pengiriman barang sebesar 3.500.000. Nah, kita masukkan transaksinya. Kita tekan dulu tanda plus yang di kanan atas. Transaksinya katanya tanggal 17. Kita rubah menjadi tanggal 17 Desember 2019. Oke. Transaksinya yaitu pemasukan. Pendapatan yang masuk ke uang kas. Di sini penerimaan, keterangannya misalkan penerimaan uang jasa pengiriman barang. Ini perusahaannya bergerak di bidang pengiriman barang. Maka ya ini usahanya di bidang pengiriman barang, uang jasa pengiriman. Tadi kata soal sebesar 3.500.000 dari jasa pengiriman barang. Nah, kita ketik sekarang nominalnya sebesar 7.500.000. Kalau sudah Anda pilih simpan. Itu transaksi keempat, tanggal 17. Kita lanjut transaksi yang kelima. Perusahaan memberi lemari dan meja kantor secara kredit seharga 4 juta. Tanggalnya tanggal 21. Nah, kita tekan tambah lagi. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 21 Desember ya. Oke. Transaksinya ini pembelian secara kredit, berarti utang, transaksinya utang. Jadi kita membeli dengan cara secara kredit, dengan cara berutang. Nah, utangnya kita pilih yaitu utang usaha. Ini tergolong pada utang usaha, disimpan ke tadi yang dibeli itu adalah peralatan, maka simpan ke kita cari peralatan. Lemari dan meja itu tergolong pada peralatan. Alat yang lama ya, bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Nah, Anda tuliskan di sini pembelian lemari di keterangannya ya. Pembelian meja dan lemari kantor. Senilai 4 juta. Nah, kita tulis di sini nominalnya 4 juta. Kalau sudah Anda pilih simpan. Itu transaksi yang kelima. Kita lanjut transaksi yang ke-6. Tanggal 23 katanya perusahaan Anda melakukan jasa pengiriman barang. Namun pembayaran jasanya nanti pada tanggal 30 senilai 2,5 juta.
Nah, ini berarti ada jasa tapi secara kredit, pendapatan jasa kredit. Pertama Anda sentuh dulu tanda plus yang berada di kanan atas. Tanggalnya tanggal 23. Oke. Ini transaksinya adalah piutang karena dibayarnya nanti pendapatan ke piutang usaha. Nah, tuliskan di sini pendapatan kredit. Pendapatan kredit jasa pengiriman barang ya. Nominalnya tadi sebesar, kita cek lagi di soal, sebesar 2,5 juta. Nah, kita tuliskan di sini 2.500.000. Kalau sudah Anda pilih simpan. Oke, transaksi selanjutnya, transaksi yang ke-7, tanggal 29. Perusahaan membayar lunas utang pembelian lemari tanggal 21. Pembelian lemari tanggal 21. Nah, cara mengerjakannya kita kembali ke software akuntansi UKM. Anda tekan tanda plus yang berada di kanan atas. Dan kita sesuaikan transaksinya adalah bayar utang. Nah, kita sentuh di transaksi yang akan dibayar. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya. Tanggal 29. Kita cek ya, kita pastikan tanggalnya tanggal 29, betul ya. Tanggal 29 Desember 2019. Kalau sudah Anda pilih oke. Nah, ininya sudah, keterangannya sudah betul, bayar pembelian lemari dan meja yang dilunasinya sebesar 4 juta. Kita pilih simpan. Dan kita lihat tuh langsung muncul tulisan lunas, berarti transaksinya sudah dibayar lunas. Kita tekan back. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi terakhir, transaksi yang ke-8, yaitu pada tanggal 30 perusahaan menerima piutang usaha tanggal 23 sebesar 2,5 juta. Nah, cara mengerjakannya, transaksinya adalah dibayar piutang. Nah, ini piutang yang bayar Anda sentuh di sini pendapatan kredit. Kita sesuaikan lagi tanggalnya. Harusnya tadi nggak usah ya, sekarang perbaiki tanggalnya yang paling penting. Tanggal 31 Desember 2019. Oke. Dibayar piutang. Nah, pendapatan kredit, pendapatan jasa ya sebesar 2.500.000. Kita ketikkan nominalnya 2.500.000. Dibayar pendapatan kredit jasa pengiriman barang ya. Ini yang bayarnya nanti dibayar pada tanggal 30 ya, hati-hati bukan 31, ini tanggalnya 30. Oke. Kalau sudah Anda pilih simpan. Dan kita tekan back. Nah, kita lihat di sini ada 8 transaksi ya. Sesuai dengan soal. Berarti Anda sudah menyelesaikan soal nomor 4. Kita lanjutkan transaksi soal selanjutnya ya, aktivitas nomor 5. Katanya ekspor ke Excel. Laporan keuangan tadi ya, kirimkan ke WhatsApp Bapak. Nah, cara mengirimkan, pertama kita kirim dulu, kita ubah dulu jadi Excel. Caranya sentuh menu garis 3 yang ada di kiri atas. Kemudian Anda pilih laporan dan Anda pilih export to Excel. Dan kita sesuaikan tanggalnya. Desember 2019. Tahun dulu ya yang diperbaiki, baru bulan. Ini juga tahun dulu, baru bulan. Nah, kalau sudah Anda pilih oke. Dan ini sudah ada laporan kedua, ulangan 2 ya. Nah, sekarang kita kirimkan ke WhatsApp. Caranya Anda masuk dulu ke file manager, sentuh di file manager ya. Kembali ke desktop, kemudian sentuh di file manager, ini kita lewati saja. Kemudian sentuh di folder yang ada di atas ya. Biasanya disimpan di penyimpanan internal filenya. Nah, Anda sentuh di penyimpanan internal, kemudian cari folder akuntansi UKM. Ini defaultnya. Biasanya file-file akuntansi UKM itu ada dalam folder akuntansi UKM. Nah, file yang terbaru di sini ada jamnya ya, tanggal, jam. Nah, ini saya mengerjakan sekitar jam 3 sore, maka yang ini filenya yang paling atas. Anda berikan tanda checklist. Kemudian di paling bawah kiri ya, Anda pilih kirim. Dan nanti muncul pilihannya mau dikirim kemana. Anda pilih WhatsApp. Anda cari WhatsAppnya,
cari nomor Bapak nanti ya. Kira-kira Anda nge-save-nya pakai mengesave nomor Bapak pakai nama apa? Anda cari di sana. Ini jaringannya agak sedikit lambat, ditunggu saja dulu ya. Dan kita cari ya, kirim ke, misalkan kita ketik di sini Bapak ya. Nah ini kita cari. Nah ini Telkomsel Bapak Anda sentuh. Ini bergantung nge-save nama bapaknya siapa di sana, nama. Nah, nanti filenya akan muncul checklist 2 kalau sudah terkirim. Anda sentuh, Anda buka dulu filenya karena kita perlu dalam menyusun penyesuaian, kita perlu melihat neraca saldo. Kita buka nih file laporan keuangannya. Saya pilih spreadsheet ya untuk membukanya. Nah, inilah jurnal yang sudah Anda buat. Kemudian buku besarnya ini. Nah, ini buku besarnya cukup banyak dan kita lihat neraca saldo ini yang terpenting ya. Ini kita perlukan untuk membuat penyesuaian nantinya. Ini saya perkecil supaya kelihatan, kemudian angkanya saya perbesar. Ini juga saya perbesar. Nah, kita perbesar. Inilah neraca saldonya. Nah, kalau sudah kita kembali ke soal. Berarti Anda sudah mengerjakan aktivitas sampai nomor 5. Mengirimkan ke Excel ya. Kita lanjut ke aktivitas 6. Pada akhir bulan, perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Berikut adalah data-data yang memerlukan penyesuaian. Pertama, pembayaran gaji pegawai tetap untuk nanti tanggal 1 Desember. Dibayarnya nanti tanggal 1 Januari ya, bulan selanjutnya. Sekarang bulan Desember di soal itu. Bulan selanjutnya berarti bulan Januari, dibayarnya nanti. Kalau dibayarnya nanti berarti tidak berkaitan dengan kas. Yang namanya jurnal penyesuaian tidak berkaitan dengan kas, biasanya berkaitan dengan utang. Makanya kita kembali ke software akuntansi UKM. Cara mencatatnya kurang lebih seperti ini. Kita tekan dulu back ya, kita kembali ke tampilan awal akuntansi UKM. Nah, untuk memasukkan transaksi penyesuaian tekan plus ya. Kemudian penyesuaian biasanya dilakukan pada akhir bulan, maka tanggalnya adalah 31 Desember 2019. Nah, ini Anda pilih OK. Transaksinya penyesuaian, ini rubah menjadi penyesuaian. Penyesuaian tidak berkaitan dengan kas, maka ini kita rubah dari, nah yang disesuaikan itu adalah gaji ya. Berarti kita masukkan dulu utang gaji. Nah, ini berubah menjadi biaya gaji, beban gaji ya, biaya gaji pegawai. Nah, ini transaksinya yaitu penyesuaian gaji. Kenapa utang gaji? Karena dibayarnya nanti tanggal 1 Januari. Nah, gaji yang disesuaikan, kita kembali ke soal, kita lihat soalnya. Ini soalnya kita buka. Nah, ini bukan, ini kunci jawaban. Boleh kita buka aja kunci jawaban. Nah, pembayaran gaji pegawai sebesar 2.500.000. Nah, ini ya. Nah, ini berarti nominalnya 2.500.000. Kita kembali ke software akuntansi UKM. Ini kita ubah menjadi 2.500.000. Nah, kalau sudah Anda pilih simpan. Nah, sesudah penyesuaian gaji, penyesuaian selanjutnya yang diperlukan, kita kembali selanjutnya, yaitu sisa perlengkapan sebesar 500.000. Itu sisa, berarti kalau sisa bukan yang menjadi beban. Nah, untuk mencari berapa yang jadi beban, kita harus buka neraca saldonya. Perlengkapan tercatat di buku itu 750.000. Tadi kata soal, yang sisanya setelah dicek secara fisik cuma 500.000. Maka cara menghitungnya seperti ini.
Tercatat 750, sisa 500.000 dikurangi, berarti 750.000 kurangi 500.000 menjadi 250.000. Inilah yang jadi beban sebesar 250.000. Maka cara mencatatnya, kita kembali software akuntansi UKM, tekan plus, kita sesuaikan tanggalnya, sudah sesuai ya, 31 Desember. Transaksinya adalah penyesuaian. Penyesuaiannya berasal dari perlengkapan. Ini yang berkurang ya. Nah, kita lihat jadi beban. Perlengkapan dikurangi oleh biaya perlengkapan atau beban perlengkapan. Nah, ini biaya perlengkapan. Transaksinya adalah penyesuaian perlengkapan. Nominalnya sebesar 250.000. Inilah yang jadi beban. Tadi kita sudah menghitungnya ya. Kalau sudah, Anda pilih simpan. Itu penyesuaian yang kedua. Penyesuaian yang terakhir kata soal. Nah, ini yang C ya. Penyusutan peralatan menggunakan metode garis lurus. Masa pakai 3 tahun, nilai residu 400.000. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu berapa harga perolehannya. Metode garis lurus mewajibkan kita untuk mengetahui berapa harga perolehan dari peralatan tersebut. Nah, peralatan itu ada di neraca saldo sebesar 4 juta. Maka cara menghitungnya, perhatikan. Nah, di sini ada nih, ini cara menghitungnya. Nah, ini metode garis lurus itu rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya 4 juta, tadi ada di neraca saldo. Kemudian nilai residu tadi ada di keterangan di soal. Kita kembali ya ke soal. Ini soalnya. Katanya nilai residunya 400.000, masa pakai 3 tahun. Umur ekonomisnya 3 tahun. Nah, ini nilai residu 400.000, masa pakainya 3 tahun. Kita kurangi 4 juta dikurangi 400.000 sama dengan 3.600.000 dibagi 3 tahun. 3.600.000 dibagi 3 hasilnya 1.200.000 per 1 tahun. Nah, kita bagi per bulan. Jadi dibagi 12 bulan. Hasilnya berarti penyusutan per bulan itu sebesar 100.000. Itulah yang menjadi beban tiap bulan, yaitu sebesar 100.000. Wah, caranya Anda tinggal sentuh menunya yang berada di kanan atas ya, kita buat transaksinya. Tanggalnya udah betul 31 Desember, transaksinya penyesuaian, kita sesuaikan dari akumulasi penyusutan peralatan. Jadi tidak langsung mengulangi peralatan, kita akumulasikan dulu akun yang dipilih. Pertama adalah akumulasi penyusutan peralatan nah ini biaya penyusutan atau biaya depresiasi. Nah, ini biaya depresiasi peralatan. Transaksinya adalah penyusutan peralatan. Penyesuaian penyusutan peralatan ya. Penyusutan peralatan. Sebesar berapa? Tadi saldonya tiap bulan sebesar 100.000, udah kita hitung. Kalau sudah, Anda tinggal pilih simpan. Itu transaksi penyesuaian yang ketiga. Berarti Anda sudah memasukkan semua transaksi penyesuaian sesuai dengan perintah. Nah, ini. Berarti Anda sudah menyelesaikan aktivitas nomor 6. Kita lanjut ke aktivitas nomor 7. Ekspor ke Excel lagi. Kemudian backup. Kirimkan ke WhatsApp Bapak kembali. Oke, caranya seperti biasa. Kita sentuh menu garis 3 yang berada di kiri atas. Anda pilih pengaturan. Sebelumnya kita buat dulu laporannya. Sentuh pelaporan. Kemudian Anda ekspor dulu ke Excel. Bulannya sama, kita sesuaikan Desember 2019, tahunnya dulu kita perbaiki. Ini juga sama tahunnya dulu, Desember sampai ke Desember ya. Nah, kalau sudah Anda pilih OK. Nah, sudah diekspor ya. Selanjutnya harus di backup juga. Cara membackup, sentuh menu garis 3 yang berada di kanan atas, di kiri atas. Kemudian Anda pilih pengaturan dan pilih backup. Nah, Anda pilih semua aja supaya semuanya di backup. Nah, itu satu persatu ya, setiap file perusahaan itu di backup. Nah, ini sudah selesai semuanya di backup. Kita akan coba kirimkan kembali lewat WhatsApp. Nah, caranya Anda kembali ke file manager. Nanti cari folder ya,
folder, cari penyimpanan internal, cari folder akuntansi UKM, Anda sentuh di sana, filenya biasanya tersimpan di sini. Dan Anda cari ini database-nya .db, ini backup-annya. Kemudian laporannya juga kita kirimkan. Ini. Sudah, itu 2 filenya. Kita pilih kirim yang berada di bawah kiri. Dan kita sentuh nanti pada WhatsApp ya. Nanti akan muncul. Nah, kirimkan ke WhatsApp, Anda sentuh di sini. Kita kirimkan. Kita tunggu beberapa detik. Kemudian cari nomor Bapak ya di HP Anda. Misalkan ini nomor Bapak. Anda sentuh di sana dan pilih kirim. Ya, berada di bawah kanan. Nah, ini dikirim. Laporannya dibuka kembali. Ini penyesuaian. Jadi laporan keuangan neraca saldo sudah penyesuaian. Ini perlu kita lihat ya. Dan inilah keuangan yang dilaporkan, yang akrual. Ini jurnalnya sudah masuk ya. Penyesuaian juga masuk ke sini. Penyesuaian sudah masuk. Kemudian buku besarnya kita lihat. Nah, ini buku besarnya. Sudah masuk juga ya semuanya. Kemudian ini neraca saldonya. Nah, yang paling penting ini laporan laba rugi. Untuk membuat penutup biasanya diperlukan kita untuk melihat laporan laba rugi. Ini saya rapikan dulu laporan laba ruginya. Saya perbesar kolomnya yang kurang besar supaya angkanya kelihatan ya. Ini juga saya perbesar kolomnya. Supaya kelihatan angkanya agak jelas ya. Nah, sudah, kita perkecil. Saya perbesar dulu tampilannya supaya agak terlihat, perbesar lagi. Nah, inilah laporan laba ruginya. Pendapatannya 6 juta. Total biayanya 2.850.000. Akhirnya labanya sebesar 3.150.000. Oke, kita kembali ke soal, ke aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan. Kita buka filenya. Berarti Anda sudah mengerjakan aktivitas pembelajaran nomor 7. Selanjutnya aktivitas pembelajaran nomor 8. Buatlah jurnal penutup. Jurnal penutup itu yang ditutup biasanya 4 ya. Pendapatan, beban, modal, dan pripe ya. Oke, cara menutup. Kita kembali ke soal akuntansi UKM. Cara membuat jurnal penutup. Caranya pertama Anda sentuh menu tambah, tetapi yang kedua. Perhatikan menu di atas kanan ya, pilih menu yang kedua. Nah, ini. Nah, kita sesuaikan tanggalnya. Jurnal penutup biasanya dibuat pada akhir bulan juga. Supaya nanti bisa membuat laba baru pada periode selanjutnya. Tanggal 31 Desember 2019, Anda pilih OK. Penutup yang pertama misalkan adalah penutup beban. Di sini tuliskan penutup pendapatan dulu ya. Penutup pendapatan. Mohon maaf, pendapatan itu ditulisnya di kredit. Kalau mau ditutup menjadi di debit. Nah, kita tuliskan di sini pendapatan. Oke, nah ini pendapatan ditutup oleh ikhtisar laba rugi. Nah, ini laba rugi. Nah, kalau sudah, kita mau lihat dulu di neraca tadi di laporannya. Pendapatan itu totalnya ini 6 juta. Maka kita tuliskan di sini nominalnya 6 juta. Pendapatan ini ditutup jadi di debit kalau mau ditutup. Nah, ini juga ikhtisar laba ruginya di kredit. Kalau sudah, Anda tinggal pilih simpan. Itu penutup yang pertama. Kita lanjut ke penutup yang kedua. Kita tekan tambah lagi. Kemudian kita sesuaikan lagi tanggalnya 31 Desember. Kemudian, nah ini Anda pilih OK. 31 Desember ya, kita perbaiki dulu tanggalnya. Mohon maaf, harusnya Anda pilih yang ini ya. Ini kita sesuaikan tanggalnya 31 Desember 2019. Oke. Ini tanggal 31 ya. Oke. Selanjutnya adalah penutup beban.
Nah, beban itu saldo normalnya di debit. Kalau mau ditutup menjadi di kredit, maka yang di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Kita tuliskan dulu ikhtisar laba rugi di debit, akunnya modal. Nah ini. Kemudian di kreditnya kita lihat beban-beban. Pertama misalkan biaya gaji, beban yang pertama. Biaya gaji karyawan. Nah, kita lihat nominalnya. Lihat di dalam laporan laba rugi. Biaya, nah ini total dulu 2.850.000. Anda tulis dulu di sini di debit sebesar 2.850.000. Biaya gaji tadi kita perhatikan. Nah ini gaji itu 2,5 juta. Anda tulis di sini 2,5 juta. Nah, beban-beban tidak hanya gaji, ternyata ada biaya depresiasi peralatan, ada juga biaya perlengkapan. Depresiasi 100.000, perlengkapan 250.000. Maka kita tekan tambah untuk menambahkan akun biaya yang lainnya. Biaya yang selanjutnya kita ketik di sini biaya depresiasi dulu misalkan, yaitu sebesar 100.000 per bulan. Nah, kita tekan tambah lagi yaitu biaya perlengkapan. Kita ketik di sini biaya. Nah, kita cari perlengkapan sebesar 250.000. Nah, debit kredit udah seimbang 2.850, ini juga 2.850. Kalau sudah Anda pilih simpan. Itu penutup yang kedua. Kita lanjutkan penutup yang ketiga yaitu penutup modal. Caranya sama, tinggal sentuh menu yang kedua dari kanan. Nah ini tanggalnya kita sesuaikan tanggal 31 Desember 2019. Oke. 31 ya, oke. Nah, selanjutnya penutup laba rugi ya. Laba atau rugi ya. Nah, kebetulan perusahaan sudah mendapatkan laba, maka modalnya menjadi bertambah. Kalau modal bertambah, modal itu saldo normalnya di kredit. Kalau bertambah maka di kredit pula. Maka kita tuliskan yang kredit dulu nih, modal. Nah, pemilik. Di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah ini. Dan kita tuliskan totalnya. Total laba ruginya yaitu ini 3.150.000. Nah ini. Ya, 3.150.000. Ini juga sama ya, debit kreditnya 3.150.000. Itu penutup laba atau rugi. Kalau sudah Anda pilih simpan. Dan terakhir yaitu penutup prepe. Transaksinya, mohon maaf, bukan yang ini ya. Pilih menu yang kedua untuk jurnal penutup, yaitu penutup prepe. Tanggalnya 31 Desember ya, 2019. Oh ini. Kalau sudah oke. Prepe itu bersifat mengurangi modal. Jadi modalnya berkurang ya. Kalau modal berkurang, modal yang ditulisnya di kredit menjadi di debit kalau berkurang. Maka kita tuliskan modal pemiliknya di debit, prepe-nya di kredit. Nah ini. Sebesar berapa? Nah kita lihat ini adanya di, bukan di laporan laba rugi, tetapi ini adanya di neraca. Nah kita lihat di neraca. Nah, ini laporan neraca. Prepe sebesar 2 juta. Nah kita tuliskan di sini 2 juta. Ini pun sama, debit kredit sama sebesar 2 juta. Nah kalau sudah Anda pilih simpan. Dan inilah jurnal-jurnal yang sudah dibuat. Nah seperti biasa, ini katanya soal yang terakhir sesudah Anda membuat jurnal penutup. Selanjutnya yaitu ekspor lagi ke Excel, kirimkan kembali ke WhatsApp Bapak, juga kirim ke Google Classroom. Nah caranya, kita kembali ke laporan, kemudian pilih ekspor to Excel lagi. Kita sesuaikan dulu tahun, kemudian bulan, yaitu bulannya bulan Desember. Ini tahun juga, kemudian ini bulan Desember, kemudian Anda pilih OK.
Nah, ini udah diekspor lagi. Nah, kita kembali ke file manager untuk mengirimkan file tadi. Nah, ini udah ada nih laporan keuangan yang terbaru. Anda sentuh di sini, kirim lagi. Ini sudah penutupan. Kirimkan kembali ke WhatsApp dan cari nomor Bapak. Nah, ini misalkan Anda kirimkan. Nah, sudah, berarti ini sudah terkirim. Kita cek kembali laporan keuangan. Laporan keuangan sudah penutupan itu harusnya labanya menjadi 0 karena kita akan mulai laba yang baru. Nah, ini jurnalnya sudah sampai ke penutup ya. Kita checklist dulu, kemudian kita lihat buku besarnya. Ini buku besarnya. Kemudian ini neracanya. Nah, perhatikan Pripe 0 ya, pendapatan juga 0 semuanya. Ini berarti Anda sudah benar membuat jurnal penutup. Supaya lebih yakin kita klik pada laba rugi dan ini 0. Berarti Anda sudah berhasil membuat penutup dan neracanya juga sudah asli ya, neraca. Labanya langsung jadi 0 ya, karena masuk ke dalam modal pemilik. Oke, inilah laporan keuangannya. Terakhir katanya kirimkan ke Google Classroom. Anda sentuh di Google Classroom. Nah, ini. Kembali ya ke Google Classroom, kemudian cari kelas Anda. Misalkan ini kelas Anda. Kemudian cari tugas kelas, sentuh di tugas kelas. Cari pelajaran Bapak di sana. Misalkan ini pelajaran Bapak, Anda sentuh. Kemudian sentuh panah ke atas yang berada di bawah, tambahkan lampiran file. Cari filenya, cari di file manager ya, atau penyimpanan internal. Nah, ini file manager. Kemudian cari penyimpanan internal, Anda sentuh di sana. Kemudian cari akuntansi UKM. Nah, Anda sentuh di laporan keuangan ini, Anda pilih OK, dan Anda kirim. Nah, ini biasa Google Classroom terkadang suka mengalami gangguan seperti ini. Wah, ini ternyata cepat, tidak ada gangguan. Kalau sudah, Anda pilih pada serahkan, dan Anda kirim. Dan file Excel pun itu sudah terkirim ya. Oke, itulah ulangan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semangat pagi.